wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji kafilah di Biturs yang mudah-mudahan tinggal 2 hari lagi Allah mudahkan bisa berangkat ke Arafat. Yang sakit mudah-mudahan diberi sehat walafiat, yang sehat mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah, yang semangat mudah-mudahan tambah semangat, yang minta kebaikan mudah-mudahan Allah cepatkan kebaikannya itu dikabulkan oleh Allah, dan semua kebaikan Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus kebaikan dari Allah kita meraih haji yang mabrur, amin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin kita lanjutkan apa yang tadi kita telah janjikan, yaitu tentang pertanyaan tadi, kalau nggak salah, tentang pertanyaan tentang Ka'bah, tarikh atau sejarah daripada Ka'bah. Kita tadi sudah tahu bahwa Ka'bah itu bukan dari mulai Nabi Ibrahim, tetapi Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa itu dari zaman Nabi Adam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah yakni Makkah. Awal pertama kali ada bangunan yaitu yang ada di Makkah, tidak ada lain kecuali Ka'bah. Kemudian berjalan Nabi Adam, terus Nabi Adam mengagungkan dan disuruh oleh Allah bangun untuk disucikan. Kalau tadi dikatakan apakah itu suci, sudah, yaitu ketika dibangun tujuannya untuk apa? Untuk menjadi tanda untuk sebagai kiblat atau karena belum ada perintah sholat seperti kita, jadi sebagai tanda untuk kebesaran Allah yang disucikan oleh Allah. Tapi bagaimana ibadahnya kita tidak diterangkan. Tapi yang jelasnya di situ untuk membesarkan Allah. Kemudian berjalan sampai ke nabi lain, dan bahkan dalam sejarah itu tidak ada nabi kecuali sudah ziarah alias haji. Itu sudah ada. Tapi kiblat kita tidak diterangkan bahwa itu menjadi kiblatnya. Tetapi haji, ya, itu tidak ada nabi kecuali haji, atau bahasanya tarikh itu ziarah, yakni menuju ke masjid, ke Ka'bah. Itu tidak ada. Bahkan dalam sejarah banyak para nabi-nabi yang meninggal di sini. Nabi ini banyak, luar biasa jumlahnya. Tidak seperti Rasul. Kita sudah tahu Rasul itu berapa jumlahnya? 25 yang kita wajib hafal nama-namanya. Betul atau betul? Wajib hafal. Kira-kira perlu dites nggak? Kalau Nabi itu dalam buku taklim kita sampai 124.000. Nabi itu banyak sekali, luar biasa. Nah, ini tidak ada Nabi pun kecuali sudah ziarah atau haji, bahasa kitanya, ke Ka'bah. Cuma sampai akhirnya kena tofan, ataupun bukan tofan ya, apa namanya waktu zaman Nabi Nuh, banjir bandang. Boleh banjir bandang, apa aja dah, yang penting banjir besar, musibah besar di dunia ini, yaitu terkena salah satunya adalah Ka'bah. Kemudian terbiasa, akhirnya di situ dari dulu banyak orang, masya Allah, jazakumullah khair. Ini dulu dek. Ini ada kalimatnya Pak Edi keluar. Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya beliau. Saja kebaikan satu tapi nggak bisa lupa.
Nah, makanya orang harus berbuat baik dan terus mudah-mudahan Allah tidak lupakan kita dengan kebaikan kita. Insya Allah. Nah, subhanallah, akhirnya ketika sampai Nabi Ibrahim, di dalam zaman Nabi Ibrahim itu banyak menyembah berhala. Sebelumnya pun ada, dari zaman Nabi Nuh pun ada, tidak mau menyembah Allah. Sampai Nabi Nuh itu dakwahnya aja alfasanatin illa khamsin, yakni 1000 kurang 50, berarti 950 tahun itu dakwahnya aja. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kaumnya tidak mau juga, tidak ini juga, akhirnya malah menghina. Akhirnya diturunkan musibah, yaitu banjir yang luar biasa. Itu sampai anak durhakanya, yaitu Kan'an. Itu sejarah yang tidak bisa diadukan karena anaknya tidak taat sama orang tuanya, sombong, merasa luar biasa, merasa dia gagah, merasa dia kuat, merasa dia bisa. Apa kata anaknya ini? Contoh luar biasa anak durhaka, walaupun anaknya Nabi, hancur lebur. Apa kata Allah di dalam Al-Quran diceritakan tentang anaknya Nabi Nuh? Anaknya bilang, wahai nak, masuk kapal, semuanya akan hancur. Kata Allah, enggak, saya bisa mendaki gunung. Wow. Gunung, bisa mendaki gunung yang tinggi, luar biasa. Merasa dia kuat, merasa dia hebat. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dalam Al-Quran, saya akan ke gunung. Hujan apa hujan? Banjir apa? Saya gunung, saya bisa mendaki ke gunung yang atas. Tidak pernah dalam sejarah ada hujan bisa melebihi daripada gunung. Dulu sebelum Nabi Nuh dan setelah Nabi Nuh sampai saat ini, banjir luar biasa. Di Jakarta banjir kayak apapun tidak pernah melebihi gunung. Betul loh, betul. Banjir di daerah mana yang banjir sekian kecamatan tidak pernah melebihi gunung. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah mengatakan, kamu buat apa namanya kapal, buat. Ketika lagi buat diketawain sama orang-orang. Karena di padang pasir, jauh dari laut. Mana ada ini orang gila apa? Buat tiap hari, buat tiap hari, buat tiap hari, buat kapal karena perintah Allah ditaatin. Apapun Allah Maha tahu. Walaupun kelihatannya tak ada hujan, di padang pasir, jauh dari laut, buat kapal buat apa? Orang kadang-kadang berpikir buat sesuatu yang masuk akal. Karena itu perintah Allah, yakin, maka Nabi Nuh kerjakan. Dikerjakan, subhanallah. Nyari kayu dari mana? Allah berikan kemudahan. Kalau sudah perintah Allah, kerjakan, jangan ditawar. Itu adalah akidah. Kita haji begitu juga. Kita kerjakan, suruh ke padang Arafat. Suruh apa di sana? Kalau dipikir Ka'bah lebih afdal. Kalau dipikir biasa. Ada sholat di situ 100.000 kali lipat ganda. Di Arafat ada apa? Coba bayangkan. Hanya padang, hanya ini. Tapi karena diperintah oleh Allah, kita nunggu hari demi hari. Untuk apa? Wukuf di Arafat. Sampai sebagian kita ngitungin, tinggal 3 hari lagi. Betul, betul. Saya mau kesini tadi bilang, alhamdulillah 2 hari lagi. Masuk akal. Kenapa menunggu? Menunggu apa? Udah lupa dah. Nunggu apa kita? Menunggu wukuf di Arafah sampai diadakan rumah transit atau tempat transit. Transit itu apa? Menuju ke Arafat, habis itu baru masuk ke hotel yang sesungguhnya. Walaupun kita di sini udah lebih daripada hotel, alhamdulillah. Betul apa betul? Betul. Nyaman apa tidak? Nyaman sekali. Belum tentu di hotel seperti ini. Bukan masalah makanannya, tapi kumpul kita. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Nanti ini yang akan kita rindukan, bukan hotel-hotel itu. Ya Allah, dulu begini, dulu jemur, kadang-kadang 1 jam, bukan 1 jam lagi. Kadang-kadang lambat sedikit hilang. Kena angin. Entah kena angin atau ada yang baik ngambilin dulu. Dan seterusnya ketika ngambilin lupa kembalikan. Ini dan seterusnya. Ada majelis, ada yang bertanya, ada yang begini. Subhanallah.
Allah. Itu Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya, nak masuk kapal. Anak merasa udah besar, udah pinter, kadang-kadang anaknya sombong. Ada apa tidak? Alah, hujan apa hujan? Saya akan naik ke gunung. Saya orang pendaki gunung. Saya orang hebat. Orang tuanya manggil lagi, nak, ini perintah Tuhan, perintah Allah. Semuanya nanti akan banjir, akan gini. Gak peduli. Sawi ila jabalin. Tidak cukup saya mau mendaki gunung, syiriknya keluar di sini. Sombong tambah syirik apa? Ya'simuni minal ma. Apa kalimat ya'simu ini? Ini bahasa tinggi luar biasa. Yaitu akan menyelamatkan aku dari air. Jadi tidak dibantah orang tuanya, tapi tidak ditaati. Bahwa air akan turun, ya dia bilang. Dia ngakuin, tapi dia mau bergantung kepada apa? Gunung yang bisa menyelamatkan dari air. Nah, ini kalimat ini Allah benci. Gunung bisa menyelamatkan, uang bisa menyelamatkan, jabatan bisa menyelamatkan, Allah benci luar biasa. Naik ke atas, bisa dia sampai ke atas. Allah perintahkan hujan, tidak cukup hujan, air dari bawah keluar, terus hujan, terus naik sampai gunungnya tenggelam. Allah, kalau sudah gunung yang paling tinggi tenggelam, gimana? Burj Khalifa. Tahu Burj Khalifa nggak? Kayaknya kemarin ada yang pernah sana deh. Enggak. Tenggelam apa tidak? Yang di mana tuh Burj Khalifa? Kok yang jawab lemes saya? Di Dubai. Terus tempat-tempat yang tinggi-tinggi di Amerika tuh apa namanya tuh? Yang dulu kena pesawat tuh. WTC apa? Ya nggak apa-apa dah. Kalau di Jakarta Monas. Ya enggak. Semuanya tenggelam, termasuk gunungnya tenggelam, anaknya bingung. Mau kemana lagi? Ini sudah gunung puncaknya. Ilmunya, kekuatannya habis. Jangan sombong. Apalagi ditambah syirik. Yaitu mengatakan bahwa saya akan pergi ke gunung. Gunung itu akan menyelamatkan saya dari air. Memang logikanya begitu. Kita kalau ke gunung, ya Allah, makanya Jakarta sering apes. Kenapa? Karena air dari gunung. Datang dari mana? Dari mana? Dapat kiriman terus. Orang Bogor ini baik-baik banget. Selalu kirim, gak pernah minta. Selalu ngirim, cuma kadang-kadang kebanyakan ngirimnya. Nah, ini subhanallah, saya dari gunung pasti Allah. Gak ada air dari darat ke gunung kecuali waktu zaman Nabi Nuh. Kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Naik, tenggelam. Anaknya nggak bisa lihat kecuali apa yang dilihat? Kapal yang dibuat ayahnya. Ayahnya di kapal di situ. Yang masuk situ selamat. Termasuk hewan-hewan yang diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam itu. Anaknya baru. Kalau sudah susah biasanya anak itu larinya kemana? Ke orang tuanya, jangan bilang ke orang tua. Kalau ke orang tua banyak. Tapi kadang-kadang itu untuk ngeles dari anak. Ke orang tua kan banyak. Orang tuanya, supaya jelas tuh bahwa ibu dan ayah itu tidak ada tempat yang lebih baik daripada ibu dan ayah kita. Cuma kadang-kadang anak banyak yang sombong. Apa sih jawab? Gimana sih? Gampang, bisa. Hati-hati. Ibu dan ayah itu adalah tempat kembali kita. Subhanallah, salah kayak apapun diterima apa tidak sama ibu dan ayah? Umumnya. Terima anaknya. Subhanallah. Nabi Nuh begitu juga digambarkan dalam Al-Quran. Subhanallah, itu anaknya datang, Nabi Nuh bangga, senang, padahal sudah kurang ajar. Betul. Udah bikin sakit hatinya. Dia disuruh ke Allah, dibilang ke gunung. Bilang Allah menyelamatkan. Enggak, gunung menyelamatkan. Waduh, secara logika gimana? Gunung, nggak mungkin air itu bisa ke gunung. Nggak mungkin secara logika. Ternyata Allah di atas segala logika, di atas segala kekuatan. Naik, akhirnya anaknya tidak bisa mau datang lagi. Ayahnya senang luar biasa, mau terima. Tapi yang marah siapa? Allah. Ketika sudah dekat, dikatakan oleh Allah apa? Innahu laisa min ibni, innahu ahli.
Ya Rob, itu anakku. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan lagi keluarga kamu, itu perbuatan yang jelek. Waliyadu billah. Allah yang marah. Akhirnya anaknya selamat terhancur. Hancur tenggelam. Coba. Allah marah karena ada syiriknya. Waliyadu billah. Ya ini haji untuk apa? Jangan syirik. La syarik. Makanya Allah berjanji dalam Al-Quran mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a duna an yushraka bih. Dosa apapun Allah bisa ampuni. Kata Allah, aku mau ampuni kecuali satu. Kalau kamu syirik, jangan datang kepada aku. Maksudnya dalam syirik ini arti-arti haji ini berjanji kita dan insya Allah semuanya diselamatkan daripada kesyirikan. Ini satu-satunya yang paling Allah benci. Dan ini orang berhasil menyelamatkan. Tapi kata Allah, innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah perbuatan yang tidak soleh, yang rusak, yang hancur. Yaitu adalah perbuatan syirik. Karena tadi ada kalimatnya selain kepada orang tuanya tidak nurut, ada ya'simuni minal ma', bahwa ada benda yang bisa menyelamatkan dia dari air. Sedangkan Allah sudah mengatakan tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh. Yang mengatakan bisa berarti melawan Allah Jalla Jalaluhu. Nah di sini Allah marah luar biasa. Bagian lagi nyembah ini akhirnya semuanya hancur, rusak termasuk Ka'bah. Bekas-bekasnya ada Nabi datang ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah ke Mekah dengan membawa istrinya Siti Hajar, dan di situ lahirnya Nabi Ismail. Mulai Nabi Ismail besar sedikit, maka diperintah oleh Allah idrafa'a Ibrahimul qawa'ida. Nabi Ibrahim disuruh apa? Membangun kembali Ka'bah. Dibangun. Qawa'id itu yang ada perseginya, ada rukun-rukunnya, yaitu itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail. Gak ada tukang di situ, gak ada orang, jangan tukang orang gak ada. Tapi Nabi dulu datang hanya ziarah, istilahnya haji. Cuma bisanya ziarah. Waktu itu gak ada nempel lah. Enggak. Jadi kalimatnya ziarah sebentar itu, ziarah ke situ, haji ke situ, terus pulang. Nah Nabi Ismail itu ada. Nah Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Allah bantu dua orang itu dengan alat yang luar biasa dan dilestarikan oleh Allah. Yang alat itu kita melihat di depan Ka'bah itu ada, namanya maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam. Orang kadang-kadang salah paham. Oh, makamnya Ibrahim di sini. Bukan makam. Hanya Ibrahim itu di Palestina, di sana. Yang jadi berebut. Yang namanya apa namanya? Daerahnya. Ala kulihat di sana. Itu tempatnya Nabi Ibrahim karena kembali lagi ke sana. Terus di sini itu makam. Di sini makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, diberikan kelebihan oleh Allah mukjizat. Itu kalau naruh batu itu naik di atas itu naik sendiri hidrolik. Sebelum ada hidrolik itu ada tuh, makanya ada bekas kakinya. Tapi nanti kalau lagi tawaf jangan lihat, ya enggak, nanti kalau pas lagi kosong aja tuh. Ya enggak, kalau lagi haji itu luar biasa. Ya enggak, itu di sini ada tapak kakinya. Dulu itu bisa naik, nanti turun lagi, bawa batu diangkatin oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim naik, itu aja naik sendiri. Kayaknya nggak masuk akal ya. Itu kebesaran dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu bisa naik, bisa itu dilestarikan. Subhanallah. Itu dulunya bergantung, tidak ada bawahnya. Terus kemudian ditaruhin bawahnya karena takut nanti disembah, takut syirik. Ini sesuatu yang keajaiban diberikan oleh Allah, makanya itu dilestarikan terus sampai sekarang untuk sebagai bukti. Namanya maqam Ibrahim. Dalam Al-Quran disebut ini semuanya, tidak bisa diingkari karena bukan hanya itunya aja, tulisannya pun di dalam ittakhadha maqama Ibrahim musalla. Tempat sholatnya itu di dekat makamnya Ibrahim. Makanya kebanyakannya imam sholatnya di mana? Di situ madhabnya yang ada babul tazam. Kemarin baru doa di situ lupa. Ada apa tidak? Nah,
salat sunnah di mana kita dianjurkan? Ya multazam di makam Ibrahim tuh, tapi nggak disebutin makam Ibrahim, takutnya nanti syirik nyembah ke situ. Kita ke Ka'bah, makanya disunahkan kalau habis tawaf kita salat sunnah tawaf di mana? Di Babul Multazam. Multazam itu sampingnya adalah apa? Halo, assalamualaikum. Ini ngantuk apa? Merenung. Ini subhanallah di situ. Nah ini Nabi Ibrahim bangun kembali. Subhanallah, orang di mana-mana dunia pada syirik. Setan sengaja menyuruh membuat berhala sana zaman Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sebelumnya lagi. Itu memang mengambil patung-patung yang diajarkan oleh iblis syaitan, yaitu dalam riwayat mengatakan itu adalah orang-orang terkenal. Bahkan orang-orang soleh dulunya digambarkan, dibentuk, kemudian dibentuk menjadi patung, terus nipu-nipu anak buahnya untuk nyembah ini. Inilah Tuhan kamu, inilah guru-guru mulia kamu yang dulunya hebat, maka kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali kamu menyembah ini dulu. Ditipu sama iblis. Subhanallah, akhirnya ini buat patung, ini buat patung, ini buat patung. Rekayasa yang luar biasa. Datang Nabi Ibrahim untuk memusnahkan patung-patung ini. Terkenal ketika melawan Namrud. Ingat apa tidak kejadian yang luar biasa Nabi Ibrahim? Patung-patung semua yang ada dihancurkan. Ini belum cerita masalah Ka'bah, belum lagi patung-patung yang sudah ada sebelumnya. Ka'bah dibangun kembali, patung dihancurkan semuanya. Namrud marahnya luar biasa rajanya. Ditinggalkan satu patungnya. Nabi Ibrahim pakai logika, sengaja ditinggalkan semuanya, dihancurkan kecuali satu yang paling besar ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, patung itu malam dihancurkan, semuanya pada lihat, siapa ini yang hancurkan, berani, luar biasa. Semuanya, gak ada yang tahu. Tapi setan iblis menjelma orang, mengatakan itu loh orang yang baru datang tuh ada pemuda. Apa? Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan? Ibrahim tanya sendiri, gak ada yang tahu. Kamu ya, enggak. Tanya aja yang besarnya ini. Dulu tanya gitu. Maksudnya siapa itu? Kan yang ada di situ, saksi harusnya melihat nggak? Kepada dia, mana? Saksi harus melihat apa tidak? Apa mimpi? Saya mimpi ada orang pencuri itu, boleh nggak jadi saksi? Saksi itu harus apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang di. Lupa ya berita Vina tuh, saksinya muncul banyak. Ya di sini sebelum berangkat. Itu saksi muncul, saya melihat, saya ini bertentangan, pada bingung semuanya. Betul atau betul? Karena pentingnya saksi. Ini Ibrahim itunya luar biasa, jenius mereka. Sengaja ditinggalin yang gede, paling gede ini, paling piring dapat. Tanya, ishal kabiru mahada. Dan dia di situ, katanya dia yang di situ. Tanya kepada yang ini. Rajanya tahu marah katanya. Masa tanya sama patung yang gak bisa ngomong, gak bisa lihat? Nabi Ibrahim sengaja, tujuannya apa? Udah tahu gak bisa apa-apa kok kamu sembah. Kamu minta tolong sama patung yang bahlul. Dia gak bisa ngomong, gak bisa lihat. Coba pakai logikanya, dakwah diomongi itu patung nggak bisa apa-apa. Itu perlu dengan kita, bukan kita perlu dengan dia. Dia kalau rusak kita yang betulin, bukan dia yang betulin kita. Kita yang bisa merawat, bukan dia merawat kita. Wah tetap ini adalah Tuhan kami, ini gini. Hancurin semuanya, tinggalin yang gede. Ketika ditanya siapa, yang gede ini paling gede. Ini paling gede. Tanya dia akan memberitahu siapa, karena dia ada di situ jelas. Betul atau betul? Kalau yang lainnya kan tidak ada. Raja bilang, ya betul juga. Tapi suruh tanya sama batu. Emangnya bisa jawab? Marah dia. Katanya, enggak bisa apa-apa. Nah, poin satu kata Nabi Ibrahim, suruh kan lihat aja nggak bisa, apalagi ngasih rezeki kepada itu. Apalagi menolong kamu, apalagi menyelamatkan kamu, apalagi bikin sehat, apalagi bikin panjang umur. Dia sendiri nggak bisa apa-apa. Dan ini kesaksian dari kamu. Kenapa kamu minta sama dia? Tapi raja yang ditunggu luar biasa tetap ditangkap juga Nabi Ibrahim. Akhirnya ditangkap, tidak cukup dimasukkan penjara, lebih daripada penjara.
langsung dibuatin api yang besar luar biasa. Nabi Ibrahim dilempar hidup-hidup ke api itu. Lempar, coba bayangkan secara logika. Kira-kira kalau masuk ke dalam api hancur apa tidak boleh? Hancur, mati. Tapi Nabi Ibrahim tetap tidak peduli. Dilempar, sudah dilempar. Datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apa yang perlu saya bantu? Nabi Ibrahim, enggak, saya tidak perlu kepada engkau. Malaikat, coba bayangkan. Kita kalau ada orang baik nolong, kasih syukur apa dia? Syukur pada malaikat. Kira-kira ada nggak malaikat yang jelek? Jawabnya lambat. Kalau setan ada yang baik nggak? Nggak ada. Kalau malaikat ada yang jelek nggak? Nggak ada. Balikannya. Malaikat semuanya baik. Kalau setan semuanya jelek. Cuma yang jadi teman biasanya siapa? Wah. Dulu. Betul apa betul? Itu malaikat mengatakan, ya Ibrahim, aku siap membantu kamu. Malaikat bisa ke sana, bisa ke sini, bisa bawa air, bisa niup, bisa ini. La hajati li alaih. La hajati li ilaih. Saya tidak butuh kepada kamu. Saya punya Allah. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dikatakan hasbi Allah, hasbun. Kalau kita bareng-bareng, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu bacanya Nabi Ibrahim. Cukup bagiku hanya Allah. Dialah satu-satunya penolong yang terbaik, tercepat, terpisah, macam-macam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. An-nasir itu penolong yang paling hebat. Apa yang terjadi? Subhanallah, malaikat kalah. Kalau malaikat perlu pakai angin dulu, betul? Atau turun hujan dulu, atau dimatikan dulu. Tapi Allah lebih lagi dari logika-logika ini semuanya. Apa? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Al-Quran menceritakan ini semuanya. Wahai api, nggak perlu turun hujan, ataupun ini lambat. Hujan turun itu perlu proses, perlu waktu. Angin perlu waktu. Ini, tapi api itu yang tadinya panas langsung dirubah oleh Allah menjadi apa? Dingin. ACDC. Makanya orang buat ACDC bisa panas, bisa dingin. Dari mana nih? Itu kisah Nabi Ibrahim. Api yang diciptakan panas dalam saat itu berubah menjadi dingin. Allah. Siapa yang nyangka otak ada pikir begitu? Tidak ada, malah malaikat. Wala ini Allah bisa segala-galanya yang tidak tersangka-sangka. Makanya kita kalau nyerahkan kepada Allah, jangan terus gimana nanti Allah akan buat. Enggak usah tanya. Allah bisa menjadikan Nabi Ibrahim langsung. Dan dingin itu kalau ACDC itu kadang-kadang bikin apa kalau dingin? Kita aja sudah pada masuk angin belum bagian. Nah, kadang-kadang ribut satu sama lain, dingin. Jangan kalau dingin mati, satu lagi panasin lagi. Apa satu lagi nyalain lagi. Ada apa tidak? Oh, kadang-kadang bukan orang lain, suami istri gantian di kamar. Satunya suka dingin, satu suka nggak suka dingin. Maksudnya apa? Masuk angin. Tukaran sama istrinya. Sebentar tidur 2 jam di luar. Subhanallah, ini kejadian di mata-mata kita sendiri. Allahu Akbar. Ribut kenapa? Ini itu ya biasa. Udah kayak gini. Itu AC dingin enak, tapi bikin sakit. Tapi kalau dinginnya Nabi Ibrahim tidak. Apa kata Allah? Barda, tidak cukup mengatakan bar itu dingin. Dan sejuk, tapi apa di sini? Wasalama. Kalimat yang mahal itu wasalama. Yani dingin tapi selamat, nggak ada masuk angin, nggak ada kembung, nggak ada menggigil, nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi nyaman. Nabi Ibrahim masuk api itu kayaknya nggak mau keluar. Enak, nyaman, nggak ada sakit, nggak ada kembung, nggak ada macam-macam, di dalam nyaman. Yang nunggu-nunggu di luar kepanasan. Subhanallah. Namrud dan yang lainnya kepanasan ya semuanya. Nabi Ibrahim nggak mati, enggak, luka aja enggak, malah nyaman, enak, udah biarin terus katanya enak. Padahal apinya masih nyala, nggak mati. Tapi Allah jadikan fungsinya berubah. Bisa apa tidak kira-kira?
itu kita kalau ada penyakit, ada ini, oh nanti begini, nggak usah. Allah rubah anggotanya kita. Yang tadinya itu racun jadi obat, bisa apa tidak? Bisa. Yang tadinya itu bahaya menjadi vitamin, malah dia sehat. Karena makan itu yang diracun, bisa apa tidak? Bisa. Inilah Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan tauhid. Allah itu bisa segala-galanya. Makanya kita umat Nabi Muhammad disuruh haji ke sini, itu banyak peninggalannya Nabi Ibrahim. Untuk apa? Supaya kita pulang jangan takut dengan apa-apa, rezeki, penyakit, apa saja sudah ini tuh. Kalau kita bersama Allah, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu faedahnya haji. Makanya sedikit-sedikit Nabi Ibrahim. Nah ini kisahnya Ka'bah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bangun Ka'bah lagi untuk apa? Ini loh kebesaran Allah. Kalian menyembah batu. Kalau ini bukan menyembah batu, hanya menyembah Allah, cuma jadi tujuan pangkalnya itu di Ka'bah. Berarti Ka'bah ini suci apa tidak? Suci, bukan untuk disembah, tetapi tetap menyembah siapa? Allah. Kita sujud menghadap Ka'bah, bukan kita menyembah Ka'bah. Hati-hati kita mengatakan menyembah Ka'bah. Kalau begitu syirik kita. Tidak, menyembahnya tetap Allah. Cuma jadi kiblatnya itu Ka'bah. Kebesaran daripada kebesarannya Allah, yaitu adalah Ka'bah. Untuk menunjukkan kita ini ada arah. Arahnya kemana? Tidak ada arah yang dibuat oleh Allah. Kembali lagi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah tadi. Pertama kali Allah menunjukkan ibadah kepada Allah. Arahnya kemana? Kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Tengah-tengah dunia. Subhanallah, itu ditaruh oleh Allah di situ. Nabi Ibrahim bangun lagi ini itu, seperti dulu lagi dibangun bersama Nabi Ismail. Kemudian orang haji, disuruh membesarkan lagi. Belum ada kiblat, ya, belum ada kiblat. Terus kemudian belum dijadikan seperti kiblat ini, tetapi dijadikan arah aja ketika haji. Dulu ada haji ada datang besarkan Allah dengan keliling Ka'bah dan seterusnya muterin, tapi semuanya adalah atas membesarkan Allah. Jadi Nabi Ibrahim kembalikan lagi. Nabi Ibrahim sudah nggak ada, meninggal. Datang setan kan nggak mati. Setan yang dulu itu yuk buat patung-patung, urung batu lagi patung. Ada patung lokal, ada juga impor. Ini betul ini patungnya. Kalau kita lihat sejarah Ka'bah dulu, ada yang impor, ada yang lokal. Ya enggak, bukan beras aja nih. Ya enggak, bukan beras impor. Ya enggak, ada patung, ada yang dari luar. Taruh di mana? Katanya toh itu adalah dulu orang besar kamu, ulama kamu yang hebat ngasih Allah. Balik lagi ke situ lagi. Jadi ditaruhlah tempat yang paling suci supaya hebat. Ditaruh di tengah Ka'bah. Ka'bah itu kosong, ditaruh di situ. Satu lagi, sampai ada 360 patung. Bayangkan. Terus orang jahiliyah pada nyembah. Jadi ke Ka'bah, ini liciknya setan. Tetap ke Ka'bah. Bukan tidak ke Ka'bah, tapi Ka'bahnya ditaruhin patung. Namanya aja licik apa tidak kira-kira? Jadi orang tidak diarahkan supaya tidak ke Ka'bah, tapi Ka'bahnya dirusak. Licik apa tidak kira-kira? Jadi orang tidak dilarang, tidak dikatakan jangan kamu nggak ke Ka'bah, enggak, orang ke Ka'bah tetap. Gimana caranya supaya akidahnya rusak? Ditaruh di dalamnya patung. Jadi ketika ke Ka'bah membesarkan siapa? Bukan lagi Allah, karena di dalamnya ada patung-patungnya. Membesarkan patung. Berarti syirik apa bukan? Syirik modern zaman itu. Karena dulunya langsung kepada patung-patungnya. Tetapi sekarang supaya ini itu, supaya orang tidak berubah, tetapi berubah isinya. Paham apa tidak? Tidak berubah, dia tetap ke Ka'bah, tetapi esensinya sudah berubah. Yaitu tidak menyembah, membesarkan Allah, tetapi membesarkan yang di dalam Ka'bah, yaitu syirik. Wal'iyadzubillah. Tetap syirik, tapi syiriknya berbeda. Ini masuk akal nggak? Ini masuk diterima apa nggak? Kayak pada dia masih khusyuk atau bingung ini ngomong apa itu ustaznya. Ya enggak? Jadi nyembah patung tetapi dibungkus dengan Ka'bah.
Kadang-kadang ada orang ke masjid, tapi di masjidnya untuk lain. Nah, dia masjid, tapi masjidnya diisi untuk yang lainnya. Bisa apa tidak kira-kira? Untuk kepentingan. Seakan-akan syiar masjid, tapi tujuannya bukan masjid. Makanya Allah marah. Jangan jadikan masjid itu adalah tempat jual beli, tempat transaksi. Jangan ini itu. Kenapa? Takutnya nanti bukan lagi masjid, atas nama masjid tapi bukan masjid. Itu iblis menggunakan begitu. Atas nama Ka'bah, dia haji ke Ka'bah, tetapi di dalamnya ada patung-patung yang luar biasa, pembesarnya ini. Makanya pada datang-datang. Nah itu yang Abraham marah tuh. Makanya karena ada yang impor, ada yang bukan ekspor, lokal, ada yang impor. Yang impor itu merasa orang pembesarnya dari sebelah sana, untuk supaya dia hebat lagi, taruh di tengah Ka'bah. Yang dari dalam taruh tengah Ka'bah. Makanya Ka'bah itu datang dari segala penjuru, itu luar biasa di situ. Di situ ada ini itu, jadi sepakat untuk syirik kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dulu zaman Nabi Ibrahim itu hanya sebagai arah untuk ziarah, untuk kiblat, udah besarkannya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi sekarang dirubah supaya tidak nyambung kepada Allah, Ka'bahnya tetap diisi patung. Ini yang menjadi terkenal Mekah. Mekah sampai turun surat lain, liila fi Quraisyin. Ingat kita, ayatnya pendek. Liila fi Quraisyin ila fi rihlatasy syita'i was-shayf. Terus apa lagi? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Bait ini adalah Ka'bah. Gembala Ka'bah. Kenapa? Orang-orang Arab dulu itu berdagang, kan kita sudah tahu ada kalau musim panas dan musim dingin. Kalau ke Syam musim panas, kalau musim dingin ke Yaman, bolak-balik. Daerahnya itu bertentangan. Jadi mereka itu ahli dagang. Kalau ke sana ke sini namanya pedagang. Pedagang itu biasanya kalau keluar tidak ada pesawat, bola pakai kapal laut, pakainya darat. Penyamun banyak. Kalau bahasa dulu penyamun apa namanya? Merampok namanya. Itu banyak di jalan. Subhanallah, kalau melihat orang dari Mekah, perampoknya pada takut. Kenapa? Karena itu Ka'bah dijaga oleh Allah setelah kejadian Abraham. Terkenal lagi bahwa Ka'bah dijaga oleh Allah. Orang-orang Ka'bah ini hati-hati, Allah turunkan ababil dari itu. Ya enggak? Mereka dengar semuanya, kan kabarnya menyebar kemana-mana. Kalau haji lagi datang, haji sudah ada dulu. Haji sudah ada, subhanallah. Tapi menyembahnya kepada siapa? Patung-patungnya mereka. Makanya ada yang impor itu, ada yang dari luar, menyembah Tuhannya mereka, yang dititipin di dalam Ka'bah, yang di dalam lokal begitu juga, yang dari ini begitu juga, sampai 360. Mereka tahu semuanya. Hati-hati orang-orang yang di sekitar Ka'bah. Mereka dijaga oleh Allah. Maka perampok pun pada takut. Maka kosnya kurang apa tidak kira-kira? Biasanya kalau lewat ada perampok itu minta dulu bayar, selesai aman jalan. Istilahnya portal-portal. Kalau di kita ada truk masuk daerah kawasan biasanya bayar nggak? Apa namanya tuh? Mel. Bukan mel loh. Mel itu saksi yang kemarin. Ya enggak, mel. Ada apa tidak tuh? Kawasan sini bayar lagi. Kalau enggak aman apa tidak? Atau ada yang sering dikenal dengan bajing? Tidak apa semuanya. Ya enggak, rupanya banyak punya truk ini. Ini subhanallah, ini orang-orang Mekah tidak ada yang berani. Jadi kosnya kurang apa tidak? Dibanding orang lain kosnya banyak, harganya murah tapi untungnya banyak. Makanya mereka kaya-kaya. Mereka itu karena apa? Karena kejadian Abrahamnya ada hikmahnya bagi orang Mekah. Orang Mekah ditakuti sama perampok-perampok. Jadi ketika jalan aman. Rombongan mana nih? Oh, rombongan orang Mekah, rombongan Quraisy, rombongan ini. Jangan, hati-hati ganggu mereka. Apes kamu. Nah, istilahnya kalau sekarang apes. Ya enggak. Kalau begini. Kalau di kita kadang-kadang ulama tuh orang lewat, hati-hati ganggu mereka. Apes kamu. Ya enggak. Hatta kadang-kadang preman berseragam pun pada takut. Ya enggak. Kalau yang lewat ini itu seterusnya. Subhanallah. Itu mereka, makanya digambarkan dalam bahasa ila fi Quraisy karena bangsa Makkah ini kebanyakan Quraisy. Ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita, ketika pepergian musim dingin dan musim
panas. Hal ya'budu, maka selayaknya kalian bersyukur. Sudah dijaga oleh Allah, sudah tahu ini kalian dimuliakan karena apa? Karena kalian dijaga oleh Allah. Abraha aja hancur, lebur, gara-gara apa? Fa innal baita lahu rabbun yahmi, ada Tuhan yang menjaganya. Maka kata Allah, logikanya kalau kamu sudah dijaga oleh Allah, bisa hebat, namanya hebat, ditakutin oleh penyamun-penyamun, itu karena Allah, maka selayaknya apa? Fal ya'budu Rabb. Itu Tuhannya yang menjaga Ka'bah, yang punya Ka'bah, bukan menyembah patung yang ada dalam Ka'bah. Tapi mereka terus datang Rasulullah SAW. Jadi Ka'bah itu asalnya suci, cuma dikotorin tadi itu. Dengan apa? Diisi dengan patung. Untuk apa? Untuk melabui orang supaya tetap menyembah atau datang ke Ka'bah, tapi esensinya sudah berubah. Bukan untuk membesarkan Allah, tetapi untuk membesarkan yang di dalam Ka'bah, yaitu apa? Patung. Berarti tadinya bersih menjadi apa? Kotor. Tadi kan pertanyaan gitu. Apakah Ka'bah itu suci dari dulu? Suci, cuma dikotorin. Datang baginda Nabi Muhammad, melahir Nabi Muhammad di Tuban Gajah, dan kemudian diutus setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah membawa kalimat La ilaha illallah, mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Sahabat Nabi ada yang dibunuh, keluarga Yasir mengucapkan la ilaha illallah, dicincang-cincang sama orang-orang musyrikin. Bilal dihancurin, mau disiksa, ini, dan sahabat-sahabat Nabi begitu juga tahun demi tahun, sampai Rasulullah mengatakan kalian hijrah. Kesiat Rasulullah, hijrah, kalian itu tidak mampu karena sudah tidak bisa, karena yang masuk Islam baru sedikit. Rasulullah tetap berjuang. Rasulullah maka suruh pergi ke Habasyah. Ingat hijrah yang pertama ke Habasyah. Fa inna lahu malikun adil. Coba bayangkan, padahal bukan agama Islam di sana, tapi dia rajanya adil. Rajanya adil. Keadilan itu penting, luar biasa. Keadilan, pergi kamu ke sana. Rajanya adil, kamu di sana bernaung. Tapi subhanallah, orang musyrikin masih ngejar-ngejar juga. Diketuai oleh Abu Sufyan. Udah sampai sana, kasih aman, kasih ini itu, tahu-tahu difitnah hoak. Hoak pertama ini, sebelumnya ada hoak di Indonesia. Hoak sudah ada pertama kali itu ke sana. Hoak apa dikatakan? Dia ngasih rajanya hadiah. Ini pedagang-pedagang Mekah, orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang musyrikin, karena mereka ada hubungan. Ada Amr bin As, ada Abu Sufyan, orang-orang hebatnya dekat dengan rajanya. Ngasih rajanya, terus dibilangin, itu orang-orang yang di kamu itu, orang-orang Mekah itu orang-orang dolim, orang jahat, orang yang mau gini, orang yang mau begini, orang yang mau begini. Rajanya termakan apa tidak kira-kira? Yang namanya hoak, tahu hoak? Nah, jadi korban hoak dari dulu sudah ada belum? Kayaknya baru dengar ya kemarin-kemarin. Padahal udah dari zaman Rasulullah itu akhirnya rajanya, tapi rajanya kata Rasulullah adil. Kalau adil kira-kira ditanya dulu apa tidak? Kalau yang adil ada berita-berita langsung dihukum apa ditanya dulu? Adil. Kalau nggak adil masuk kamu, urusannya belakang. Betul loh, betul. Kalau adil tanya dulu, jangan dimasukkan ke penjara dulu kecuali kalau sudah benar-benar dia terbukti. Betul loh, betul. Tapi kalau tidak bisa jangan dulu. Ini orang, subhanallah, ini yang lagi rame di Indonesia ini. Zina lagi. Betul loh, betul. Dan ini jangan sampai salah pada nggak ngikutin atau pada kesian bina atau gimana, itu salah ada yang sampai seumur hidup. Betul loh, betul. Ada yang sampai anak-anak 7 tahun kena karena undang-undang anak. Betul loh, betul. Ini lagi rame-ramenya luar biasa. Sekarang tangkap lagi katanya. Jangan-jangan ini salah tangkap lagi. Rame luar biasa karena sudah kejadian dan seterusnya. Itu dulu zaman Rasulullah di Habasyah itu, dia akhirnya minta orang Quraisy suruh tangkap ini orang. Ini orang nggak jelek, ngikuti orang yang jelek, ngajar kepada kejelekan, maksudnya Muhammad ini.
jelek, menghina, katanya menghina agama-agama yang sebelumnya, menghina Tuhan-Tuhannya, menghina ini. Sedangkan Habasyah ini agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani, betul, bukan agama Islam, bukan agama Islam. Tapi rajanya adil, maka rajanya itu, oh begitu, dia percaya tadinya, tapi tidak mau menindak dulu. Apa namanya, dipanggil apa namanya istilahnya, kalau bahasa Islamnya tabayun. Apa namanya? Ya tabayun. Klarifikasi, dipanggil rombongannya. Ja'far kebetulan pimpinannya. Itu orang padahal di sana itu lagi ketakutan di sini karena diancam, dibunuh, disiksa, di ini. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, kamu belum ini itu selamatkan diri, ke sana ada raja yang adil. Ini ngejar ke sana, masih hadiah dan fitnah dan hoax dan seterusnya. Rajanya panggil di depan itu orang-orang. Ini raja yang adil. Ditanya, apakah betul kamu itu adalah perusahaan? Enggak, kami itu diikuti namanya Muhammad. Apa yang diajarkan? Ngajarkan untuk silaturahim, ngajarkan untuk berbuat baik, ngajarkan untuk taat sama ibu dan ayah, ngajarkan untuk mengajarkan kepada la ilaha illallah. Apa kamu ngajarkan kepada yang jahat seperti apa yang dikatakan? Tidak ada. Kami semuanya diajarkan. Muhammad itu ngajarnya kepada siapa pengikutnya? Sampai ditanya secara logika, yang mengikuti itu orang-orang yang besar apa ngajarkan, apa orang-orang yang rendah? Yang rendah yang banyak ikutnya karena banyak yang ditolimi dan seterusnya. Terus dihoak lagi tentang Nabi Isa, agama-agama lain, katanya agama lain itu adalah begini tentang Isa begini. Ditanya sama rajanya, bagaimana tentang Nabi Isa? Oh, Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam. Nah, terus baca surat Maryam, akhirnya nangis Habasyah itu, rajanya menangis ketika mengatakan bahwa Maryam itu adalah perempuan yang afifah, perempuan yang menjaga diri, bukan dia itu anak zina. Kata orang Yahudi kan dibilang anak zina. Nabi Isa itu anak zina karena Nabi Siti Maryam, karena secara logika masa punya anak tanpa orang lelaki. Maka orang Yahudi itu yang menghina orang Nasrani mengatakan anak zina. Di dalam Al-Quran dikatakan itu adalah imra'ah afifah. Dia ini perempuan yang tidak kenal orang lelaki, bergaul pun tidak, apalagi kenal, apalagi sampai berbuat. Itu adalah Maryam. Itu anak adalah dari Allah, diciptakan tanpa ada sebab, yaitu seorang suami. Bahkan dilogikakan dengan apa? Apakah tidak ingat bahwa Nabi Adam, mereka kan ingat, Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa, tanpa ayah dan tanpa ibu. Kalau Nabi Isa itu mesti ada ibu, mesti setengah ada sebab. Betul apa betul? Ada rahim, ada di perut. Kalau Nabi Adam tidak pakai rahim lagi. Jadi mengatakan gitu. Nah, akhirnya Habasyah itu, ya Allah, terpuji di situ, ya Allah. Iya, Nabi Isa ini itu akhirnya apa? Lepaskan mereka, tidak dimasukkan penjara, bebaskan mereka. Kamu yang bohong, pulang ya Abu Sufyan, dikembalikan hartanya, hadiahnya. Ini hadiah untukmu. Allah, Nabi Muhammad sudah ngutus tuh. Akhirnya Sayyidina Ja'far, Allah selamat, dan rombongannya, delegasinya selamat dari korban. Allah turunkan wahyu. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, dan bekalnya sahabat taat kepada Rasulullah SAW. Terus kemudian berlanjut lagi, tetap dihina, tetap dihancurkan. Itu mesti di Habasyah. Subhanallah. Ketika di Habasyah mesti tetap mereka itu rombongan. Di Mekah Rasulullah nggak bergerak. Dihina, dihancurin, dilawan, sampai diembargo, di antara apa namanya? Di Wadin Ghairi Dzara, apa namanya? Lembah. Sampai 2 tahun, 3 tahun nggak boleh jual beli kepada Rasulullah. Nggak boleh ini, padahal istrinya Sayyidah Khadijah, orang kaya raya, tapi istrinya solehah luar biasa, tinggal di tempat yang tidak boleh jual beli, sampai makan daun-daun yang kering Rasulullah, dibarengi dengan istrinya yang solehah, padahal dia saudagar kaya raya. Biarkan semuanya, tinggalkan. Bahkan anak-anaknya Sayyidah Khadijah ada yang sudah nikah, karena Sayyidah Khadijah udah punya anak, udah nikah, disuruh cerai. Orang-orang menyakiti Khadijah. Kenapa kamu mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad?
terus. Ini bukan sehari dua, Rasulullah SAW dalam riwayat sampai 2 tahun. Subhanallah. Kemudian Rasulullah tetap terus kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akhirnya setelah itu pergi lagi Rasulullah, pergi lagi, pikirnya ya Allah, Makkah ini belum ada beribadah, masih nyembah berhala, masih nyembah ini. Rasulullah tidak menghina patung-patung mereka, biarkan ada di dalam Ka'bah. Ini Rasulullah masih ada ini. Rasulullah masih ada. Akhirnya Rasulullah pergi ke Taif. Ingat apa tidak sejarah ke Taif? Taif, tahu Taif? Yang kayak kalau di kita puncak. Nah, Taif itu pergi ke sana, pikir barangkali orang sana itu agak mau nerima, nggak seperti keras ini. Hoak lagi dikirim ke sana. Hoak kedua lagi. Hati-hati orang Taif. Tahu Rasulullah mau ke sana, diberitahu, hati-hati orang Taif. Muhammad itu adalah mencah belah, Muhammad itu menghancurkan, Muhammad itu begini-begini. Baru sampai sana langsung ditolak. Orang Taif nggak seperti yang sana. Orang Taif itu masih musyrik, tidak seperti Habasyah tadi, yaitu rajanya itu adil. Ditanya dulu, Rasulullah enggak. Di Taif lebih jahat lagi, dilempari Rasulullah, dihina, diusairin, sampai anak-anak kecil lemparin Rasulullah sampai merangkak jalannya. Apakah tidak ingat kisah malaikat yang turun kepada Nabi Muhammad? Malaikat yang menjaga gunung-gunung itu, ada malaikat khusus mengatakan kepada Rasulullah, sebelumnya kepada Rasulullah, minta izin kepada Allah malaikatnya, ya Rabb, saya akan bantu Muhammad ini kesian, Muhammad ini kesian, Rasulullah ini kesian, dihina. Dia belum sempat klarifikasi, dan mereka lebih jahat daripada orang-orang lain. Kalau di Habasyah mesti klarifikasi, tapi kalau di sini tidak ada, langsung diusir, dihina, dicela, berlemparan darah Rasulullah SAW. Apa katanya malaikat? Ya Rabb, izinkan aku untuk menggempit mereka. Aku ini penjaga gunung, bisa menggempit gunung, antara gunung dengan gunung. Hancur itu orang Taif. Kata Allah, Allah tidak melarang dan tidak mengiyakan. Tanya kepada Muhammad, tanya kepada utusanku, kalau dia mau dibantu, saya izinkan kamu untuk membantunya. Allah. Kalau kita kira-kira gimana ada orang bantu? Allah, iya tolong aku cepat, selamatkan, hancurin dia. Tapi coba lihat Rasulullah SAW, kasih sayangnya Rasulullah luar biasa. Ketika malaikat turun memberitahu, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku telah izin kepada Allah. Allah mengatakan suruh izin kepada kamu. Aku akan bantu kamu. Aku bisa ini menggempit dengan izin Allah. Aku bisa menjadikan hancur antara gunung dengan gunung. Orang Taif yang menganiaya kamu akan hancur sekejap mata. Apa kata Rasulullah? Jangan. Coba balasannya Rasulullah. Jangan. Apa kata Rasulullah? Malah didoakan sama Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah tunjukkan kepada kaumku, termasuk orang-orang yang di Taif ini. Sesungguhnya mereka tidak tahu nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Didoakan oleh Rasulullah. Katanya Rasulullah menjawab malaikat apa? Jangan kau hancurkan. Kalau mereka tidak masuk Islam sekarang, mudah-mudahan ada yang di tulang rusuknya mereka, insya Allah keturunannya akan masuk kepada Islam. Berkat doanya Rasulullah masuk Islam apa tidak? Sekarang tidak ada di Taif kecuali semua orang Muslim. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW mengajak. Padahal di Ka'bah itu masih banyak patung, sampai Rasulullah hijrah dari Mekah pun masih patung ada 360 di dalam Ka'bah. Coba bayangkan, suci dikotorin. Rasulullah pergi hijrah, ketika Fathu Makkah masuk lagi ke sini, membuka kota Makkah, tidak ada setetes pun darah. Padahal di sini adalah orang yang jahat-jahat, membunuh para sahabat, merampok hartanya, memecah belah, menghina, menghoakin kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah semuanya, Rasulullah datang sambil mengatakan, datang ketika itu dengan kelompoknya, yaitu dengan rombongannya Rasulullah, yaitu di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan tahun 8 Hijri. Ya, jadi sudah akhir Rasulullah sebelum meninggal. Datang ke Mekah dengan rombongan luar biasa, kurang lebih 10.000 ada mungkin datang ke Mekah untuk bantu Mekah. Orang Mekah pikir, waduh, Muhammad sudah banyak ini sekarang, bakal kira-kira dihancurin apa tidak? Dendam apa tidak biasanya? Namanya manusia. Tapi apa kata Rasulullah?
Ketika masuk, man dakhala masjidal haram fahuwa amin. Orang yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Rasulullah itu menenangkan mereka. Coba tidak ada ditakutin kayak Abraha, dirampas dulu, diambil hartanya, terus diancam. Rasulullah kebalikannya. Masuk ke Mekah, kata Rasul, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, di situ adalah ada patung-patung tuh. Di Ka'bah ada patungnya. Kata Rasulullah, masuk ke Masjidil Haram tidak akan diserang. Maksudnya apa? Supaya tidak ada pertumpahan darah. Taktiknya Rasulullah beda dengan si Abraha yang tadi pagi itu. Abraha dihancurin dulu, dirampok dulu, dirampas dulu, nakut-nakutin. Rasulullah bikin tenang, kebalikan. Masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Orang yang ketakutan masuk Masjidil Haram, udah janjinya Rasulullah aman, karena mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah bohong. Orang Mekah tahu. Terus yang kedua apa? Man aghlaqa baitahu fahuwa amin. Barang siapa yang di rumahnya dia dan dia tidak keluar, dia aman. Berarti maksudnya tidak melawan. Jangan sampai nanti pertemuan. Kalau sudah pertemuan, ini Rasulullah mungkin sahabat Nabi yang ibunya dibunuh, yang anaknya dibunuh, yang hartanya diambil, yang adiknya, yang ini pasti akan ini. Kata Rasulullah, masuk Masjidil Haram, aku jamin aman. Sahabat tinggal diinstruksikan, dia bisa. Yang di rumahnya tidak keluar, tutup pintunya, aman. Abdullah bin Abbas itu yang dimakamkan di Taif itu masih isyarat kepada Rasulullah. Abbas mengatakan apa? Ya Rasulullah, itu Abu Sufyan yang tadi ngejar-ngejar khawat Rasulullah tuh ke Habasyah, yang khawat sahabat Nabi ke Habasyah, itu adalah orang yang kepingin dipuji, senang dipuji, diangkat. Kata Rasulullah, tenang. Apa? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Berarti Abu Sufyan itu pemimpin Quraisy saat itu. Dia merasa besar. Ketika dibilang udah jadi musuh, ini pikir perang dah, bakal hancur ini. Tidak, malah dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Berarti Abu Sufyan kayak orang besar, mesti tetap orang-orang Mekah mesti menghargai dia. Oh, masuk rumahnya Abu Sufyan, pimpinan kita aman. Akan takut. Rasulullah bilang aman. Akhirnya orang ada yang masuk ke Masjidil Haram, ada yang di rumah, ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Rasulullah masuk kota Mekah aman dan tenang. Enggak perlu pakai cek poin lagi, enggak perlu pakai gajah lagi. Makanya enggak ada ababil. Nah, datang adanya rahmah, Rasulullah masuk ke kota Makkah, tenang semuanya, tidak ada setetes darah pun. Coba padahal di sini musuhnya Rasulullah apa tidak? Musuh bebuyutan, sahabat Nabi dirampas, mau berangkat ke Madinah, itu mau hijrah, silakan kamu hijrah, tapi hartanya semuanya dirampok sama orang-orang Makkah, orang musyrikin, keluarganya, ininya, semuanya. Rasulullah datang, tidak ada membalas sedikit pun, tapi dengan taktik yang luar biasa. Mereka aman. Setelah itu Rasulullah masuk dengan para sahabat yang jumlahnya tidak sedikit. Kemudian masalah hubungannya dengan Ka'bah apa? Ketika sudah masuk, orang semuanya pada istilahnya takluk, ya enggak? Sudah takluk karena tidak berani kepada Rasulullah dengan jumlah yang banyak luar biasa. Tapi Rasulullah tidak beringas, tidak juga jahat, tidak juga membalas kejahatan itu. Apa yang dibuat oleh Rasulullah ketika masuk Masjidil Haram, menyuruh Bilal adzan. Setelah adzan di depan Ka'bah atau di atas Ka'bah, kemudian suruh apa? Masuk ke Ka'bah, bersihkan Ka'bah, sucikan Ka'bah dari apa? Dari berhala yang 360 patung itu semuanya. Kembali lagi Ka'bah menjadi suci sampai saat ini. Makanya di dalam Ka'bah itu kosong apa tidak? Kosong. Ini subhanallah. Jadi tadi pertanyaannya, Ka'bah apakah suci dari awal? Nah itu sejarahnya kurang lebihnya. Saya mengatakan kurang lebihnya, mungkin masih banyak kurang. Ya, mohon maaf kalau saya masih kurang. Tetapi itulah yang kita tahu secara global bahwa Ka'bah itu suci. Suci cuma dikotor. Seperti apa contohnya? Manusia ketika lahir suci apa tidak? Suci. Kemudian dikotorin.
Rasulullah mengatakan yuladul mar'u 'alal fitrah illa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kecuali orang tuanya atau yang menjaganya, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, yang menyembah patung, menyembah api, menyembah lain-lainnya syirik. Itu manusia datang haji kotor gitu, kotor. Ada sombong, kadang-kadang ada duit, ada ini, kurang ajar sana, maksiat sana. Haji datang, bagikan Ka'bah disucikan, kita pulang mudah-mudahan disucikan oleh Allah. Amin. Itu kaitannya. Luar biasa. Kita ini banyak dosa. Dari mulai lahir kita dikasih oleh Allah suci, bersih. Besar-besar dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dipanggil oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, bisa memenuhi Baitullah. Itu contohnya seperti Ka'bah, bisa kembali suci lagi. Manusia yang haji mudah-mudahan pulang dia menjadi haji yang mabrur, haji yang disucikan oleh Allah dari segala dosa. Tinggal kitanya menjaganya. Jadi jangan sekali-kali ragu. Setan yang dulu bikin ragu, setan yang ngotorin Ka'bah, itu setan. Yang ngotorin kita siapa? Setan. Ada setan itu ada dua jenisnya. Kan kita sudah baca surat yang terakhir dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 untuk manusia ini Allah. Yang 3 lagi. Apa lagi ini? 6 ayatnya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas itu siapa? Setan. Khannas itu artinya apa? Yang datang dan pergi, gak pernah kecewa, gak pernah malas, gak pernah tidur. Siang malam kerjanya hanya datang dan pergi. Khanasa idza dzakarallah, kalau dia ingat Allah lari dia, tapi dia tidak akan cemas setelah kita lupa dari Allah. Datang lagi, itu sifatnya setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, yang bikin ragu, bikin was-was manusia di dalam dada manusia itu siapa? Setan. Yang ketiga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jenisnya dari mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan seperti jin, gak kelihatan atau kelihatan seperti manusia, kelihatan bentuknya manusia padahal isinya ada apa tidak? Itu. Jadi ada setan yang tidak kelihatan seperti jin, ada setan yang kelihatan seperti manusia. Nah inilah setan. Terus jadi kita perang itu. Subhanallah, insya Allah kalau betul-betul kita hajinya karena Allah, pulang akan dibersihkan oleh Allah dari segala setan yang masuk ke dalam dada kita. Dari ini tuh kembalilah, Ka'bah itu tahunan dan banyak macam-macam, dari dalam negeri dan dari luar negeri, dari lokal ataupun impor itu mas, tapi datang Rasulullah dibersihkan semuanya dengan aman tanpa ada setitik darah pun. Itu patung-patung dikeluarkan, bahkan sebagian ada yang asyhadu an la ilaha illallah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong, kelompok-kelompok, berjamaah-jamaah masuk Islam. Kelembutannya Rasulullah SAW, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat luar biasa. Walaupun dulu dianiaya, bukan Rasulullah tidak berani, bukan Rasulullah itu takut kalah. Rasulullah sudah dibantu oleh Allah, tapi menyikapinya dengan bijak luar biasa. Pakai siasat, iya, tapi siasat yang benar, yang halal. Tapi kalau Abraha siasatnya benar apa jahat? Jahat, dirampas dulu, didapetin dulu, karena mereka takut bertemu, walaupun mereka yakin akan menang, tetapi mesti ada takut pertumpahan darah, karena kalau pertumpahan biasanya ada juga korban dari orang yang menyerang, mereka takut. Nah ini subhanallah, tapi Allah punya siasat luar biasa. Nabi Muhammad dengan lembut,
tidak takut dengan masalah mati karena mati itu mati syahid, tetapi tidak mau ada pertumpahan darah sebisa mungkin, kecuali kalau ada perlawanan. Kalau sudah ada perlawanan, oke. Dan setiap ghazwahnya Rasulullah selalu maju dulu. Kalau kita belajar sirah Rasulullah itu yang begitu banyak peperangan Rasulullah selalu kalau mimpin itu apa? Maju dulu, takutin mereka supaya apa? Tidak terjadi perang. Dan kebanyakan tidak terjadi perang, mereka itu yang kabur. Itu perangan Rasulullah. Orang kadang-kadang orang Italia bilang, oh Rasulullah perang terus, perampok sana, amin. Tidak ada, baca sejarahnya. Khaybar, ini itu, mereka maju dulu, pasukan Rasulullah. Saya dengar aja ada ini, maju dulu. Mereka takut. Ketika takut tidak terjadi perang. Mereka nyerah, tidak terjadi perang. Itu kebanyakannya perangnya Rasulullah kalau kita belajar di subhanallah. Jadi menghindari daripada pertumpahan darah. Kecuali kalau sudah melawan, tidak ada mafar. Bahkan tidak boleh kita mundur sedikit pun. Kalau dalam Islam, kalau sudah maju. Tidak boleh sampai kalau ada orang perang sudah masuk jihad terus mundur di tengah jalan, itu diancam oleh Allah, salatnya tidak bakal diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu kalau orang pengkhianat namanya. Makanya kalau kita kadang-kadang kalau ada pasukan depan mundur, kira-kira tembak apa enggak? Tembak daripada bikin gencar, bikin takut yang di belakangnya. Bikin bingung. Kalau sudah maju ya maju, jangan mundur. Kalau dalam Islam Rasulullah mengatakan az-zahfu atau al-firaru minal zahaf, itu amalannya tidak akan diterima walaupun sholat, walaupun apa. Ini adalah pengecut waliyadzubillah. Tapi tidak sembarangan jihadnya Rasulullah. Sebisa mungkin jangan sampai ada pertumpahan darah. Itulah kisahnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu suci apa tidak? Suci. Dari awalnya suci apa tidak? Suci. Cuma perbedaannya dulu tidak dijadikan kiblat sholat. Tidak dijadikan kiblat sholat. Makanya kiblatnya orang Islam pertama kali adalah apa? Baitul Maqdis. Itu kiblat sholat. Ketika diperintah sholat, Baitul Maqdis. Ka'bah bukan tempat kiblatnya sholat. Itu kiblatnya sholat. Kisahnya setelah Rasulullah ke Madinah. Dalam Al-Quran ada kisahnya itu. Dalam surat Al-Baqarah 142, 143, 144 itu membahas masalah itu. Ya enggak. Tapi itu segmen kedua lagi nanti kalau sudah Rasulullah. Jadi intinya Ka'bah itu suci dari dulu apa tidak? Suci. Cuma dikotorin oleh siapa? Setan. Dikotorin dengan siasatnya setan karena sudah gagal ketika mengajarkan untuk menyembah patung secara langsung. Kan tadi Nabi Ibrahim sudah melawan. Udah ini itu bilang is'al kabiruhum hadza, tanya ada yang besarnya ini. Kalau bisa ya waduh ketahuan ini aibnya setan itu, bohongnya setan. Akhirnya setannya licik lagi, masukin di dalam Ka'bah biar seakan-akan dia menyembah Ka'bah, padahal di dalamnya ada apa? Patung. Jadi supaya mutus antara Ka'bah dengan Allah, Ka'bahnya dengan patung gitu semuanya. Jadi dikotori, itu siasatnya syaitan, itu licik luar biasa. Tapi Allah Maha segala-galanya. Makanya Nabi Muhammad bebaskan Ka'bah itu, bukan hancurkan Ka'bah, bebaskan Ka'bah dari patung dari berhala itu, yang lokal ataupun impor. Akhirnya bersih lagi dan dijaga sampai detik ini. Alhamdulillah. Kita datang tawaf. Dan kalau kita sekarang dua, hajinya tetap, tapi tambah lagi kiblat. Itu kiblat. Kiblatnya Rasulullah diperintahkan menjadi kiblat bukan waktu di Mekah, ketika Rasulullah di Madinah. Makanya nanti kita akan ketemu di sana sebagai saksinya adalah masjid apa? Masjid apa? Kiblatain itu sebagai saksi. Pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kira-kira jelas apa tidak? Apa tambah kabur? Kayaknya udah lemes. Aku kepanjangan nih jawabnya. Apalagi direnung dulu. Bener apa enggak? Kayaknya bener apa enggak? Kayaknya. Kayak kayaknya aja dah.
Kayaknya masuk akal apa enggak? Biasanya kan nilainya gitu, masuk akal. Ini nggak masuk akal. Inilah kisahnya Ka'bah. Ya enggak? Ini Ka'bah luar biasa. Jadi kita datang itu betul-betul kita mau betul-betul karena Allah, menghilangkan dari syirik-syirik ini semuanya. Akhirnya si Kan'an itu anak yang durhaka tadi hancur apa tidak? Hancur, lebur, mati, tenggelam. Seperti Fir'aun, mirip itu, durhaka sama orang tua. Gitu. Gak nurut sama orang tua. Dia hebat, dia ini, tapi ujung-ujungnya hancur. Kehebatannya membuat hancur dia karena kesombongan, karena keangkuhan, karena merasa hebat, merasa ini. Padahal orang tua ketika datang ke orang tuanya pengen, karena orang tua punya. Allah melihat itu bukan keluarga kamu lagi, itu adalah amalan perbuatan yang tidak baik. Hancur. Akhirnya kasih angin, shoot, kapalnya ke sana, anaknya ke sana, tenggelam anaknya. Nabi Nuh dengan kaumnya selamat apa tidak? Selamat. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang nurut dan soleh dan soleh. Ini penting luar biasa. Karena kadang-kadang merasa pintar, merasa hebat, terus merasa dia bisa segala-galanya. Kehancurannya anak-anak biasanya gara-gara begitu. Dicontohkan yaitu anaknya Nabi Nuh alaihis salam. Merasa hebat, merasa ini. Semua kehebatan anak itu berkat siapa sih? Berkat orang tuanya apa bukan? Orang tuanya nangis malam berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh soleha. Mau sekolah aja ya Allah, orang tuanya pikiran. Nah, kita lagi haji aja kadang-kadang ada pikiran anaknya mau masuk kuliah. Ada apa tidak kira-kira? Ada yang masuk ini ya Allah, belum masuk mudah-mudahan diterima. Doa, kadang-kadang ada yang mojok. Tahun kemarin tuh lagi cerita mana anaknya gak diterima, nangis dia. Akhirnya berusaha lagi, subhanallah, doa lagi, alhamdulillah diterima. Senangnya luar biasa, ini lagi haji nih. Subhanallah, orang tua tuh pikirin anak-anaknya. Ya Allah, lagi mau haji, mau wukuf di Arafat. Udah gini, datang kita kadang-kadang ngobrol ini itu, tolong doain di Arafat, minta doain untuk si fulan. Padahal belum tentu ini akan sudah jadi nanti. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah. Orang tuanya mati-matian. Allah, itu digambarkan oleh Allah. Makanya hati-hati, anak ini durhaka sama orang tua. Hati-hati membantah orang tua, hati-hati melawan orang tua. Ini sudah ada contoh-contoh banyak di dalam Al-Qur'an. Ini mudah-mudahan kita dan anak-anak kita mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Dan kita juga mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh kepada ibu dan ayah kita. Insya Allah. Ya. Ada yang mau tanya atau sudah jelas semuanya? Jelas semuanya? Atau ada yang masih ragu tadi? Ya bukan ragu sih insya Allah enggak. Tetapi ada yang kurang jelas. Ya, silakan. Ya. Makasih Pak Edi. Jadi Pak Edi. Malam Lailatul Qadar itu malam kapan datangnya tidak tahu. Ya. Tapi waktu Lailatul Qadar turun, malaikat turun. Kalau hari Arafah ini siapa yang turun? Ya. Ini pertanyaan mantap luar biasa. Enggak, siapa yang turun dalam malam Lailatul Qadar? Jawabannya insya Allah nanti hari Arafah. Insya Allah kita sudah siapkan itu. Mudah-mudahan Allah nanti bisa menerangkan kita ada apa di hari Arafat. Siapa yang turun? Tadi pun ada yang bertanya apa, bagaimana? Insya Allah saya terangkan sekarang apa nanti ya Bena? Nanti. Nanti. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah, karena kalau di tempatnya itu lebih syahdu. Tapi nggak apa-apa, ini kumpul ini masya Allah pertanyaannya banyak.
mengarah ke situ. Jadi ada kecintaan berarti di situ. Ada kerinduan dengan Arafat. Mudah-mudahan Arafatnya rindu dengan kita. Ini bahasa kiasan. Arafatnya rindu dengan kita. Maksudnya apa? Allah rindu untuk kita. Insya Allah wukuf di Arafat. Karena kitanya ada tanda-tanda. Makanya ada kemabruran itu tanda-tandanya. Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya. Sebelumnya dia aja begini. Mau tahu bagaimana nanti di Arafat, siapa yang turun, terus apa lagi di sana, diampuni dosanya seberapa banyaknya, apakah ini, apakah itu. Nanti insya Allah sehat walafiat kita akan terangkan mudah-mudahan ketika lagi khutbah Arafah. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih, mohon maaf tapi nggak apa-apa, jadi tambah lagi bahan untuk saya dan diterangkan. Insya Allah semuanya mendapatkan mudah-mudahan. Tambah kita itu. Ada lagi barangkali? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Barangkali ada lagi, kita hubung kesempatan. Jangan nanti waktu makan diserbu. Tapi nggak apa-apa, kalau makan pun nggak apa-apa. Alhamdulillah makan sekarang disiapin. Ya, kalau nggak ada, kita udah masuk isya belum? Sudah. Semangat semuanya. Kalau sudah, kita akan komat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terima amal kita. Mohon maaf kalau saya jawabnya panjang ini, karena tanyanya sejarah. Tanyanya sejarah dan saya jawab itu apa yang dalam Al-Quran. Kalau dalam sejarah tarikh itu lebih lagi. Cuma kalau namanya tarikh kadang-kadang versinya versi mana. Tapi dalam Al-Quran pasti apa tidak? Pasti itu semuanya yang dalam Al-Quran. Enggak. Kalau dalam tarikh ada tarikh ini mungkin di sini begini. Ada. Tapi kalau Quran satu, yang itu adalah jawaban dari Allah. Kisahnya begini, rangkum semuanya dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah dan insya Allah sampai kita dan mudah-mudahan sampai hari kiamat. Insya Allah. Silahkan 1 menit. Mudah-mudahan kita komat, kita salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ini mohon juga minta maaf ya. Sekali.